Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Evi Maria Lestari Silaban, SKM MKM. Saya selaku dosen mata kuliah Keterampilan Presentasi, Public Speaking, Program Studi Sarjana Terapan, Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes, Kemenkes, Padang. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan disimulasikan dalam video ini adalah mata kuliah Keterampilan Presentasi Public Speaking dengan materi Gaya dalam Public Speaking dan langkah-langkah persiapannya. Mata kuliah Keterampilan Presentasi Public Speaking terdiri dari 4 SKS, 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Mata kuliah Keterampilan Presentasi Public Speaking menguraikan tentang tata cara atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang secara runtut dan terencana dengan tujuan tertentu dalam bidang promosi kesehatan, di mana pelaksanaan keterampilan berbicara ini dilakukan pada berbagai sasaran, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menguasai konsep teoritis komunikasi efektif baik di tingkat individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, serta menguasai konsep kerja dalam tim. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi efektif dan mengelola berbagai kelompok di masyarakat. Capaian mata kuliah. Yang pertama adalah definisi public speaking dan perkembangannya serta manfaatnya dalam karir. Yang kedua, prinsip dasar persuasi, logika, emosi, dan kredibilitas. Yang ketiga, gaya dalam public speaking dan langkah-langkah persiapannya. Yang keempat, mengatasi rasa takut dan mitos-mitosnya. Yang kelima, storytelling dan bahasa tubuh, nada bicara, jedah dan manfaatnya. Serta yang keenam, alat bantu visual. Yang ketujuh, 3P, kunci sukses dalam public speaking. Dan yang terakhir adalah praktikum public speaking. Mahasiswa dapat menggunakan buku teks dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan keterampilan presentasi public speaking sebagai sumber referensi. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan, yaitu dengan ceramah interaktif, small group discussion, penugasan terstruktur, diskusi dalam kelompok, simulasi, penugasan mandiri, yaitu dengan membuat kesimpulan kegiatan. Pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan setelah ujian tengah semester ataupun sebelum ujian akhir semester. Bentuk evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi penilaian 1. Teori sebanyak 30%, yaitu tugas 20%, ujian tengah semester 40%, dan ujian akhir semester 40%. Yang kedua, praktik 35% meliputi tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 60%. Yang ketiga adalah penilaian lapangan sebanyak 35%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Keterampilan Presentasi Public Speaking bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, saudara mahasiswa? Baik, Ibu. Sehat, ya. Syukur semuanya dalam keadaan sehat. Namun, saya melihat wajahnya kok sedikit lesu. Apakah ada sesuatu, ada masalah ketika Anda sampai di kampus kita yang tercinta ini? Tidak, Bu. Ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, saudara mahasiswa, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah Keterampilan Presentasi, ya, Public Speaking. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di minggu yang sebelumnya, ya, dimana untuk materi kita minggu ini terkait topik gaya dalam
public speaking beserta langkah-langkahnya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya mau mengajak mahasiswa untuk melakukan senam bersama. Ya, supaya mahasiswa semakin segar, semakin fokus untuk menerima perkuliahan di pagi yang cerah ini. Yuk, kita bangkit dulu semuanya. Yuk, kita sama-sama senam. Asik, goyang, ya kan? Supaya semakin semangat kita yang kuliah ini. Oke, jangan ada yang lemah tapi langsung mulai, karena itu tanda Anda anemia. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan tarik nafas dulu. Oke, atur kembali posisi duduknya senyaman mungkin, sebaik mungkin, karena kita akan menerima perkuliahan supaya nanti semuanya mampu meresapi apa saja yang menjadi materi perkuliahan kita hari ini. Oke, baik saudara mahasiswa, kita masuk ke dalam materi kita terkait gaya dalam public speaking. Nah, saudara boleh melihat gambar yang ada di depan, ya. Anda takut, oke? Suara bergetar, tidak berani menatap, ya, rupa yang mau disampaikan. Kadang-kadang saudara pernah merasakan itu nggak sih, ketika Anda ingin berbicara di depan masyarakat, menyampaikan edukasi ke masyarakat? Siapa yang menyampaikan? Gimana sih rasanya? Silakan. Silakan Sadik. Bu, panas dingin Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari Sadik. Kita berikan tepuk tangan untuk Sadik. Silakan. Ada lagi nggak yang ingin menyampaikan? Pernah nggak sih mengalami hal yang begitu ketika Anda berdiri di depan masyarakat, suaranya gemetar, ngeblank, dan nggak berani menatap masyarakat? Silakan dari sebelah kiri kita. Ada? Ya, silakan Tiara. Izin Bu, saya merasakan cemas, terus keringat dingin, dan gemetaran Bu. Oke, bagus sekali jawaban dari Tiara. Ya, Tiara merasakan cemas, Tiara merasakan badannya keringetan, dan kadang-kadang mengalami iya, itu tadi, pusing dan gemetaran. Nah, saudara mahasiswa, saudara tahu nggak bahwa itu semua adalah hal yang biasa ketika kita melakukan pembicaraan kepada masyarakat. Ya, itu adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, ternyata komunikasi tidak segampang yang saudara pikirkan selama ini. Beda cara kita berkomunikasi dengan teman yang sudah saling mengenal, ataupun dengan orang tua yang sudah selalu kita lakukan, dan dengan masyarakat yang belum pernah kita melakukan kontak komunikasi dengan mereka. Oke? Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari yang namanya gaya dalam public speaking. Oke ya? Kita lihat materi ini. Nah, dalam teknik public speaking ada yang namanya variasi suara. Ketika Anda melakukan komunikasi kepada masyarakat, suaranya ya, pelan. Variasi suara, penekanan ada di sana. Anda ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa pencegahan kesehatan adalah salah satunya dengan melakukan cuci tangan yang benar. Ya, ada variasi suara. Kemudian apa lagi?
Ekspresi wajah saudara friendly nggak ke masyarakat? Ya Bu. Ibu sehat? Begitu ya? Halo Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, walaupun kadang-kadang kita melihat wajah kita itu lucu ya wajah kita. Bener gak? Pernah lihat gak di cermin? Beda ya kalau ketika kita udah make upan, beda wajahnya dengan yang baru bangun. Wah, ini saya. Ya? Kayak gak yakin ya itu kita. Bener ya? Ekspresi wajah, ya? Senyum. Kalau bisa kelihatan semua nih, gigi-gigi kita yang indah ini 32 kelihatan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi masyarakat yang sangat aku cintai. Kan begitu. Oke? Selanjutnya ada kontak mata saudara mahasiswa, bukan main mata. Beda. Ya. Kontak mata itu menatap masyarakat. Artinya Anda memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa yang Anda sampaikan itu berdasarkan real, fakta. Ya. Tapi kalau Anda tidak berani menatap matanya, sama nih ketika kita ada menyembunyikan sesuatu hal, pasti kita tidak akan menatap matanya. Benar ya? Benar nggak Ibu? Benar nggak saudara Ali? Gitu kan? Sedikit takut dia meyakinkan. Tapi kontak mata itu penting dalam komunikasi. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh yang nyaman ataupun yang tidak nyaman. Iya kan? Bahasa tubuh itu harus terbuka kepada masyarakat. Tidak boleh bersikap begini. Ya. Artinya kalau begini itu menutup diri untuk menerima masyarakat sebagai timnya kita. Ya, silakan Anda buka. Oke? Terima apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi saran, apa yang menjadi pertanyaan. Sambil dengan dibarengi senyum dengan kontak mata, lalu variasi suara. Oke? Bisa diingat? Boleh diingat ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya volume dan kekerasan suara. Nah, itu kekerasan suara juga ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Oke ya, berbeda. Namun kekerasan yang dibutuhkan bukan kekerasan melengking. Beda berbicara antara 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 30 orang. Oke ya, saudara mahasiswa, ketika Anda di lapangan melakukan MMJ dengan masyarakat, ya, ketika berkonseling ria, cukup suaranya pada tahap 2 orang. Tapi ketika mengumpulkan masyarakat luas di masjid, di balai desa, berarti Anda butuh volume suara yang lebih full di dalam ruangan tersebut agar masyarakatnya paham, agar masyarakatnya bisa menerima pesan yang saudara sampaikan. Oke, lanjut. Jangan berbicara dengan nada datar. Ya, saudara mahasiswa, apapun yang menjadi mudah-mudahan bisa diterima. Tadi namanya public speaking, gaya dalam public speaking, ada variasi suara, ada bahasa tubuh. Kira-kira saudara mengerti tidak? Tidak. Namun penekanan dalam komunikasi itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang penting yang harus diingat oleh masyarakat, ya kan? Menjadi pegangan masyarakat untuk dapat melakukan perubahan perilaku. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Widya. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Boleh nggak Bu, Ibu mencontohkan bagaimana dalam public speaking itu bahasa tubuh yang tepat Ibu? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kita, Saudari Widya yang mengatakan, Ibu, boleh nggak Ibu mencontohkan bagaimana sih cara, ya, ataupun pose berdiri yang baik ketika kita melakukan public speaking? Oke. Dalam melakukan public speaking, ya, posisi berdiri yang baik itu yang pertama tidak boleh bersandar dengan benda yang ada di dekat kita. Begini ya, tumpuan hidup ini. Anda pasti tidak nyaman ketika melihat saya. Ya, gravitasi juga sudah miring. Oke? Yang kedua, juga tidak nyaman ketika saya bersandar di belakang. Ya kan, seperti mau ambil foto ini. Oke ya? Nah, lalu bagaimana sih Bu cara berdiri yang tepat supaya masyarakat melihat kita dengan nyaman? Oke, silakan buka sedikit kaki saudara.
ya. Jangan terlalu lebar. Kalau begini sudah hendak mau berlari kita kan. Lalu majukan sedikit kaki saudara ke depan, kaki kanan. Oke, lalu tangan di depan dada, ya, dengan sikap sedikit terbuka. Jangan lupa memberikan senyum terindah kepada masyarakat. Pastikan senyum Anda hari itu adalah hari yang paling indah untuk melihat senyum saudara. Nah, silakan lakukan komunikasi dengan masyarakat sambil menatap, ya, wajah masyarakat yang Anda tuju. Gimana Widya? Apakah sudah cukup memberikan contoh bagaimana sih cara berdiri dalam kita memberikan edukasi kepada masyarakat? Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk Saudari Widya. Nah, kita lanjut. Tadi ada contohnya, beberapa contoh berdiri yang kurang baik ya, dengan kaki sebelah, oke, dengan kaki yang terlalu rapat, oke, dengan kaki yang terlalu terbuka ya, contohnya terlalu terbuka, begitu ya, jadi kurang nyaman ya. Kemudian dengan kaki yang loyo atau kaku, lemas ya, begitu. Lalu dengan kurang seimbang seperti saya tadi ya, pada meja ataupun bersandar pada mimbar. Sampai di sini saudara cukup dipahami? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu menggoyang-goyangkan badan. Ini tidak boleh kita lakukan saudara mahasiswa. Menggoyang ke kiri, menggoyang ke kanan. Ya, tidak nyaman masyarakat melihat kita. Oke, kemudian apalagi Ibu berdiri dengan tidak tenang gitu, seperti mengingat, aduh, jangan cucian saya belum kering ini, gitu ya. Tinggalkan, fokus pada masyarakat. Selanjutnya, melakukan kontak mata itu tadi dengan memberikan senyum yang terindah. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada lagi nggak yang mau memberikan pertanyaan? Oke, Izin bertanya Bu, bagaimana cara kita mengatasi rasa grogi saat berkomunikasi kepada masyarakat Bu? Oke, kita punya pertanyaan lagi ya dari saudari mahasiswa Nafila. Ibu, bagaimana sih cara kita mengatasi grogi? Ya, ketika kita menyampaikan komunikasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah berdoa. Oke? Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, Anda harus memiliki mindset positif. Ya, memiliki mindset positif. Yang ketiga adalah percaya diri. Oke? Dan yang keempat, menguasai materi dan menguasai situasi. Saya ulang. Oke ya? Bagaimana cara kita untuk mengatasi grogi yang kadang-kadang timbul loh pada diri saudara ketika saudara memberikan komunikasi atau sedang melakukan komunikasi di masyarakat? Yang pertama, Anda harus berdoa. Yang kedua, Anda harus memiliki mindset positif, ya, berpikiran positif bahwa Anda sampai di tempat tujuan saudara, yaitu memberikan edukasi. Yang ketiga adalah Anda harus percaya diri, percaya bahwa Anda bisa melakukan tugas ini. Oke? Dan yang keempat, menguasai materi. Dalam menguasai materi, artinya Anda sudah mengetahui apa sih informasi yang harus saya berikan. Anda sudah menyenangi informasi tersebut, ya. Anda sudah skill terhadap informasi tersebut. Dan yang kelima, Anda harus menguasai situasi saat ini, menguasai audiens, menguasai ruangan, setiap sudut ruangan, menguasai hati para peserta. Oke, gimana saudari Nafila? Apakah sudah cukup dipahami? Sudah Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, saudara mahasiswa, ya. Tadi pembelajaran teori sudah kita sampaikan. Saudara cukup aktif dalam memberikan masukan, dalam memberikan pertanyaan. Sekarang kita mau coba dulu. Saudara berlatih terkait bagaimana sih gaya saudara, teknik saudara dalam melakukan public speaking. Yuk, silakan siapa mahasiswa yang ingin menyampaikan, ya, ingin mencoba nih, ingin latihan ke depan. Ya, boleh angkat tangan. Silakan. Ya, silakan saudara Raffi. Saya akan menjadi public speaker yang handal dan terus berlatih. Ada juga, saya akan menjadi public speaker yang handal dan dengan terus berlatih. Ada juga,
saya akan menjadi public speaker yang handal dengan terus berlatih. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Oke, ya. Pintar sekali Raffi ya, mencontohkan bagaimana sih gaya dalam public speaking. It's okay, ya, tidak masalah. Namun, semakin ke depannya Raffi harus semakin handal dalam berkomunikasi. Yuk, siapa lagi peserta kedua yang mau mencoba latihan bagaimana sih teknik berkomunikasi? Silakan. Oh ya, silakan Nafila. Yuk. Siapa yang tertawa sendiri di sana? 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 Yang kedua, kamu betul-betul hebat. 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 Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, saya mau salah seorang mahasiswa untuk memberikan resume ataupun kesimpulan dari materi yang telah kita berikan. Yuk, siapa yang mau memberikan materinya? Ya, Bu. Silakan Olivia. Di sini kita belajar ada 4 teknik public speaking, Bu. Yang pertama ada variasi suara, yaitu ada volume dan kekerasan suara, serta berbicara tidak dengan nada yang datar. Yang kedua ada ekspresi wajah, yaitu dengan selalu tersenyum, Ibu. Yang ketiga ada bahasa tubuh, yaitu kita harus melangkah dengan tenang dan yakin, dan juga berdiri tegak. Dan yang terakhir itu ada kontak mata langsung dengan audiens. Terima kasih Saudari Olivia atas resume yang sudah saudara berikan. Bagus sekali ya kesimpulannya hari ini. Saudara mahasiswa, jangan pernah lupa gaya dalam public speaking. Yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor variasi suara. Yang kedua adalah gestur tubuh. Yang ketiga adalah intonasi, dan yang keempat adalah kontak mata. Oke, demikian materi kita hari ini. Ya, saya rasa cukup perkuliahan kita. Jangan pernah lupa, saudara mahasiswa, untuk memiliki masa depan yang cemerlang, saudara harus terus belajar, dan